Halo, selamat pagi semuanya, anak-anakku yang dikasih Tuhan dan yang saya cintai. Kali ini kita akan memulai aktivitas kita dan kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan dan bekal hidup kita hari ini. Baiklah, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa dulu, dan berdoa saya hantarkan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami akan memulai aktivitas kami. Kami ingati Tuhan, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Untuk itu berfirmanlah, biarlah semuanya itu bisa menjadikan landasan bagi kami dalam menjalani hidup hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang saya kasihi, pada kesempatan hari ini kita akan menerima firman Tuhan yang kita ambil dari Kolose 3 ayat yang ke-13. Kolose 3 ayat yang 13, demikian saya baca. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan saat ini membekali kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sabar dibandingkan pada hari-hari yang lalu. Oleh sebab itu, renungan hari ini boleh kami ambil sebagai topik atau judulnya, yaitu menjadi orang Kristen yang sabar. Anak-anakku yang saya kasihi, pada masa sekarang ini memang sulit kita temukan orang yang sabar. Walaupun tidak menutup mata bahwa di depan kita, di samping kita, kanan kiri kita juga masih banyak orang yang sabar. Tetapi menjadi tantangan bagi kita, sudahkah kita menjadi anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang sabar? Itu yang menjadi renungan kita. Ada sebuah cerita demikian, anak-anak. Pada waktu tertentu ada seorang yang bernama, sebut saja Anton begitu. Dia mempunyai motor. Motor itu parkir di tempat tertentu. Nah, suatu ketika ada orang lewat dengan motor juga. Kemudian tanpa sengaja, kemudian orang itu nyerempet motor yang diparkir, sehingga robohlah motor itu. Kondisi motor menjadi rusak. Nah, kemudian si Anton tadi tahu, loh, itu motor saya yang roboh itu. Stop sebentar, tunggu. Kemudian si Anton, bro, ini kamu kan yang merusakkan motor saya? Kemudian orang yang lewat tadi, oh maaf mas, saya tidak sengaja. Tidak sengaja gimana? Yang jelas motor saya rusak kan? Sabar gimana? Rusak ya sudah, kamu harus bisa membenahi barang itu. Nah, kemudian si Anton membentak-bentak itu. Kemudian orang yang tanpa sengaja menabrak tadi tetap ngomong, sabar, pokoknya nanti beres. Kami berikan penyelesaian, kami benahi motor yang kami tabrak tanpa sengaja itu. Nah,
Anak-anakku, dari kasus ini kemudian kita temukan bagaimana sih sebetulnya sikap kita terhadap kejadian-kejadian yang ada di luar kita. Apakah semuanya itu sudah mendidik kita menjadi sabar? Di dalam Kolose 3 ayat 13 tadi mengingatkan kita supaya kita menjadikan orang itu sabar, bisa meneladan kepada Tuhan Yesus yang juga memberikan suatu pengampunan kepada orang-orang yang bersalah. Itulah yang kemudian menjadi topik kita saat ini. Menjadi anak Kristen yang sabar. Kita ingati pada Kolose 3 ayat 13 tadi, bagian tertentu begini saya baca ulang. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang lain. Nah, tidak mudah anak-anakku. Ada orang berbuat dendam kepada kita, kemudian kita bisa dengan mudah, oh ya sudah, saya ampuni, saya maafkan, dan sebagainya. Itu tidak mudah. Oleh sebab itu, anak-anakku dan saya pribadi, mari kita belajar bersama bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang sabar itu. Anak-anakku, ada tips yang paling tidak bisa membantu kita di dalam membangun pribadi menjadi anak Tuhan yang sabar itu. Yang pertama, seperti di dalam ayat tadi, suatu perintah supaya kita mengampuni. Yang pertama, memang kita harus siap berubah. Harus siap berubah menjadi sabar tadi. Jadi dalam hati kita itu suatu kesanggupan pribadi menjadi orang yang sabar, dan kita harus siap untuk itu. Karena apa? Karena kalau kita mempunyai siap kesediaan untuk berubah menjadi orang yang sabar, ketika kita menghadapi kasus-kasus tertentu yang membuat kejengkelan hati kita, karena kita sudah siap, maka kemudian, oke, aku harus berubah. Aku harus menjadi sabar. Maka begitu ada kasus-kasus yang tidak menyenangkan, ini kemudian hati ini mengajak sikap kita menjadi lebih longgar. Dengan demikian kemudian kita akan menjadi orang yang tidak cepat marah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hati kita, pikiran kita, kemudian tingkah laku kita sudah siap, maka kita harus siap berproses, ya. Jadi kalau hati kita, pikiran kita sudah siap, kita harus berproses. Bagaimana melakukan sesuatu sehingga kita menjadi orang-orang yang sabar. Ketika teman kita misalnya melakukan ucapan atau tingkah yang tidak kita kendaki, ketika kita melihat itu, karena kita sudah siap untuk sabar, oh begitu toh, teman kita ternyata ada pemikiran tingkah yang belum bisa sabar. Akulah yang harus memulai kesabaran itu. Mengapa harus begitu? Di dalam ayat Amsal, tepatnya Amsal 15 ayat yang ke-18, itu ada kata-kata demikian, anak-anakku, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar
memadamkan perbantahan. Nah, kalau kita ingat akan firman Tuhan itu, maka udahlah, kalau ada orang-orang yang membuat rame, kita tanggapi dengan kesabaran, maka semuanya perdebatan, perbantahan itu akan bisa diselesaikan dengan dingin, dengan hati yang lapang, sehingga orang-orang bisa menerima. Itu yang kedua, anak-anakku. Yang ketiga, ketika kita, katakanlah kita itu sedang berproses, tetapi ada kalanya kok kita masih marah-marah. Proses dalam waktu seminggu sudah bisa menahan kemarahan, tetapi hari berikutnya lo kok marah lagi. Berarti kita suatu ketika mengalami kegagalan. On, off. Bagaimana kesabaran kita itu? Kalau kita itu mengalami kegagalan, mari, yang ketiga, penting sekali, karena Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, maka kita mohon pertolongan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmah kepada kita menjadi anak Tuhan yang sabar. Begitu anak-anakku yang saya kasihi. Jadi 3 hal yang bisa kita pelajari bersama saat ini. Yang pertama, kita harus siap untuk berubah menjadi anak yang sabar. Yang kedua, kita harus berani berproses. Dan yang ketiga, kita harus menyerahkan diri, selalu berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan pribadi yang membentuk kita menjadi anak-anak yang sabar. Demikian renungan kita hari ini. Biarlah Tuhan memampukan kita semuanya di dalam mempraktikkan kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Mari anak-anakku, kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Berdoa kami antarkan. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami ucapkan syukur atas berkat Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Hari ini Engkau ingatkan kepada kami Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang sabar. Kami banyak dosa, banyak salah, sehingga sering kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Untuk itu ya Tuhan, saat ini kami mohon kepadamu, biarlah Engkau tolong kami, Engkau mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang sabar. Terima kasih Bapa. Banyak salah dan dosa kami di dalam renungan pagi ini. Kiranya Tuhan ampunkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian anak-anakku, untuk membekali kita beraktivitas hari ini. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Amin.